Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Normalisasi kali sepak yang ada di sepanjang Jalan Gabus Raya seperti yang kita bisa lihat di bagian bawah telah menampakkan hasil yang sangat signifikan, di mana lebar kali jauh dibandingkan dengan lebar kali sepak sebelumnya, yang bahkan di beberapa lokasi kita lihat hanya 1,5 sampai 2 meter. Saat ini mungkin sudah mencapai 8 hingga 10 meter. Untuk memantau secara keseluruhan perkembangan dari normalisasi kali sepak yang ada di sepanjang Jalan Gabus, di sini kita mulai dari arah SMKN 1 Tambun Utara, dan hari ini adalah tanggal 24 Maret, hari Senin tahun 2025. Beberapa jembatan yang kita lihat di sini di sekitar SMKN 1 Tambun Utara memang bagian bawahnya ataupun tempat aliran airnya menyempit, sedangkan yang di dekat sekolah itu cukup lebar. Nah, mudah-mudahan ada langkah-langkah untuk melebarkan bagian bawah jembatan sehingga air yang mengalir di kali yang sudah menjadi sangat lebar di sini lebih lancar, lebih deras dari sebelumnya. Barusan kita melihat ada satu ekskavator long arm yang dikerahkan di sini untuk menggali lumpur-lumpur, mengeruknya, kemudian menaruh di pinggir jalan. Biasanya akan datang dump truck dan kemudian di loading lumpurnya serta dibawa ke luar area. Kurang lebih 1 minggu yang lalu kita bisa melihat di sini pemandangan di sekitar Jalan Gabus Raya masih ada bangunan-bangunan yang sedang dalam proses pembongkaran. Nah, pembongkaran sendiri itu diberi pilihan oleh Pak Gubernur pada waktu itu, apakah akan dibongkar sendiri oleh warga pemilik kios ataupun bangunan, atau akan menggunakan beko yang sudah disiapkan untuk membongkarnya. Bangunan-bangunan yang ada di sini adalah bangunan-bangunan liar, karena yang jelas di antara jalan dan kali itu tidak boleh ada bangunan di tengahnya. Berarti area tersebut adalah area terbuka hijau atau area yang memang menjadi lahan yang nantinya bisa dipergunakan untuk operasional kali, perawatan kali, dan seterusnya. Di sini warga masih melakukan pemecahan terhadap puing-puing ataupun batu-batu dari bangunan yang sudah dibongkar. Beberapa bangunan ini masih tersisa atapnya, namun saat ini sudah benar-benar rata dan Jalan Gabus ini benar-benar menjadi sangat lebar. Pepohonan yang ada ini juga sudah dipotong ya, termasuk yang ke arah Alfamart di sini. Sampah-sampah yang tersangkut di dalam kali saat ini juga sudah dikeluarkan. Nanti kita akan lihat di video berikutnya, terutama di sini di dekat Tugu Golok. Nah, sampah inilah yang menjadi salah satu penyebab tersumbatnya aliran air yang ada di Jalan Gabus Raya ini. Normalisasi sungai, membongkar bangunan-bangunan liar, dan walaupun sempat ada penolakan, pada akhirnya Bapak setuju untuk dibongkar ya. Makanya hanya minta diganti. Nanti Pak Lurah yang hitung ya. Ya. Oke. Pak, ganti ruginya berapa duit Pak? Ya, kita lihat sesuaikan aja dengan bangunan. Bangunan seperti ini berapa sih harganya? Nggak tahu, yang jelas sepanjang sungai ini bangunannya dibongkar. Saya nggak tahu berapa. Soalnya masih apa Pak? Kok senyum-senyum bilang nggak nyewanya? Ayam merer kalau gocap-gocap mah. Kondusif nggak? Kondusif. Mantap tidak? Mantap. Wes, aman? Aman. Alhamdulillah. Wah, Gubernur. Siap. Itu adalah video awal yang bisa dilihat di IG-nya Info Bekasi, di mana Pak Gubernur pada waktu itu datang langsung mengomandoi proses pembongkaran yang dilakukan di area di sepanjang Jalan Gabus Raya ini, ya tepatnya di Kali Sepak. Tidak ada pertemuan-pertemuan khusus, meeting-meeting dan lainnya. Pak Gubernur langsung sakset melakukan penataan terhadap kawasan yang ada di sini. Sempat ada penolakan dari warga pada waktu itu, namun kesepakatan antara warga dan pemerintah tercapai ya dengan proses penggantian yang disiapkan oleh Pemprov Jawa Barat bagi bangunan-bangunan liar sekalipun yang ada di pinggir kali. Tampak di bagian depan ini satu ekskavator sudah melakukan penggalian terhadap kali sepak yang ada. Ini kalinya agak berbelok, kalau bisa diperlebar dan ini juga digali, maka di sini ada tempat penampung air. Terutama nanti pada saat musim hujan, intensitas hujan tinggi, volume air bertambah, area penampung ini punya kemampuan untuk mengelola ya, menyimpan air sehingga tidak melimpah ke mana-mana ya, dan tidak berdampak banjir bagi masyarakat yang ada di sekitar sini. Bila kita perhatikan di seberang sana ternyata ada turap ya, ataupun dinding beton yang dibuat dari susunan batu kali dan dibeton di sisi atasnya. Itu mungkin mirip dengan bronjong ya, hanya saja tidak kuat nampaknya
Kemudian dengan banyaknya sedimentasi ditambah lagi sampah yang memadati air yang lewat ataupun kali yang ada di sini, maka tentunya akan tersumbat dan kembali airnya melimpah ke area ataupun rumah masyarakat, bahkan ke jalan yang ada di sekitar kita. Lumpur-lumpur sedimentasi yang kalau kita perhatikan di sini, ini adalah lumpur-lumpur yang bercampur dengan sampah. Seperti yang sudah-sudah ya, memang kawasan ini darurat sampah, di mana oknum-oknum masyarakat itu membuang sampahnya di pinggir kali, kemudian ada yang membakarnya, ada yang sampahnya masuk juga ke dalam kali dan membuat kali tersumbat. Kita lanjutkan perjalanan. Jalan Gabus Raya dengan adanya penataan kawasan-kawasan yang tadinya bekas bangunan liar, kali ini sudah menjadi lebar, bisa diperluas ya, atau badan jalannya bisa ditambah, lalu juga dibuatkan trotoar agar pejalan kaki di sini mendapatkan haknya untuk bisa melalui jalan tanpa harus terganggu oleh kendaraan yang lalu lalang. Area di bagian pinggir ini tadinya masih banyak sampah, bekas puing-puing yang ada ke kayu ya, kemudian ada material-material, kali ini sudah bersih ya, tinggal lumpur-lumpur yang sudah dikeluarkan sedimentasi untuk bisa diangkut oleh dump truck ke area lainnya sehingga menjadi datar ya seperti ini. Nah, di sini juga agak sedikit berbelok ya, ada titik temu antara kali sepak dengan kali yang ada di rumah warga nampaknya. Satu eskavator di sini akan segera bekerja karena ini masih sangat pagi, merapikan kali, melebarkan, mengeruk kali sepak ini menjadi lebih dalam dibandingkan yang sebelumnya. Di Tugu Golok di sini sudah bersih ya. Nanti kita akan lihat di video berikutnya bagaimana proses penyelesaian. Ada sedikit lagi bagian yang harus dibongkar di dekat Tugu Golok Alfamart tersebut. Karena dengan itu maka aliran kali sepak akan benar-benar lancar, ditambah lagi sudah lebar. Bekas material-material hasil bongkaran di sini berupa kayu-kayu, kemudian bambu-bambu dan juga triplek-triplek. Biasanya itu ada yang mengangkut mungkin dari pengepul barang-barang bekas atau juga warga sendiri yang akan memanfaatkannya. Kemudian ada satu eskavator lagi, jadi kita lihat cukup banyak ya jumlah eskavator di sini yang dipersiapkan untuk melakukan penataan kawasan, kemudian pelebaran sungai. Pepohonan-pepohonan yang cukup tinggi, ada beberapa yang ditebang ya agar bagian pinggir sungai menjadi bersih rapi, nanti tinggal ditanam di bagian pinggirnya menjadi area terbuka hijau. Di hari Minggu kemarin, Pak Gubernur datang kembali untuk melakukan pengecekan terhadap proses-proses yang berlangsung normalisasi kali sepak yang ada di sepanjang Jalan Gabus. Apakah sudah ada progres atau tidak, atau dibiarkan, dan bagaimana penanganannya. Nah, dari hasil yang kita bisa lihat di sini progresnya sudah cukup baik ya, cukup signifikan berubah, terutama untuk kawasan-kawasan ke arah jalan irigasi di sini benar-benar menjadi jauh lebih lebar. Lalu di dekat sekolah tadi, di sisi tengahnya masih dalam tahap penataan. Area pasar Gabus yang ada di samping ini perlu sekali tempat parkir, kemudian juga mungkin tempat membuang sampah. Dan ini adalah kawasan di depan Villa Gading Harapan 5, Gading Harapan 5 ya, GH5, yang sudah dilebarkan kalinya, dan tadi ada bangunan yang berada di pinggir kali, bahkan bangunan tersebut sisi belakangnya ada di dalam kali ataupun sisi dapur. Kita sampai di pintu air, di mana di sini juga ada kolam penampung yang aliran airnya berasal dari saluran irigasi serta dari rumah-rumah warga yang berada di mungkin dari arah Dharma Wangsa atau dari arah jalan irigasi. Di sana ada beberapa komplek perumahan.
Bagian pinggir jalan ini sebenarnya agak berbahaya ya, terutama di malam hari. Baiknya mungkin dikasih penanda atau pagar, apalagi kalau hujan lebat dan mungkin ada air di jalan, karena berbahaya bagi pengendara, terutama motor dan juga kendaraan roda 4 yang ada di pinggirnya. Ini adalah area perlimaan titik temu Jalan Gabus Raya yang ke arah Karangsatria Babelan dan juga dari arah Tembalang ataupun pintu tol Gabus bertemu dengan jalan irigasi dan komplek perumahan penduduk, serta terusan jalan irigasi ke Jalan Kong Isah ya kalau tidak salah, yang salurannya sempat tertutup kemarin. Saat ini sudah mulai ada pembongkaran. Maksudnya sudah dimulai dan sudah dilanjutkan kembali pembongkarannya, termasuk yang ada di sekitar sini. Baik dari udara dapat kita lihat ini jalan irigasi, kemudian di bawah ini adalah area yang sudah bersih dari bangunan-bangunan liar. Tepatnya tadi di atas saluran irigasi, kemudian ke arah utara di sisi kanan kita ini adalah jalan yang di sampingnya ada saluran air ya. Ada yang jadi empang, kemudian ada yang tertutup lantai beton, ada yang dipakai di atasnya untuk bangunan-bangunan komersial. Nanti kita akan lihat lebih detail. Ada aliran kali dari rumah warga juga ya, dan aliran kali tersebut berada di pinggir sawah. Banyak perumahan-perumahan yang kalau kita lihat dari sisi udara di sini ya, di area Jalan Gabus Raya. Kemudian juga ada sawah-sawahnya, dan ini adalah aliran air yang cukup lancar, dan tadi malam itu sempat hujan di kawasan Gabus dan Babelan. Air yang melewati kali ini benar-benar lancar dan deras karena semua jalannya sudah dibuka ya. Nah, ini kolam penampungnya mungkin lebarnya ada di 15 meter, 12 sampai 15 meter kalau kita perhatikan. Yang tadinya dangkal saat ini mulai dikeruk, dan satu ekskavator hijau itu melakukan pengerukan yang ada di sisi bawah, terutama ke arah pinggir jalan, karena yang ke arah rumah warga ini sudah agak lebih rapi walaupun tetap harus dikerjakan pengerukannya lagi. Sedangkan di pintu air itu ada sedimentasi masih bertumpuk sedikit ya, semoga dapat dikeruk juga agar menjadi kawasannya daya tampung area kolamnya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya. Ini yang di depan Gading Harapan 5. Benar-benar rapi ya di bagian pinggir ke arah rumah warga. Tinggal yang ke arah jalan ini. Dapat kita lihat pepohonan yang berada di dalam kali itu juga masih ada beberapa ya, 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke arah nanti sekolahan yang ada di sana SMKN 1. Mungkin akan dibongkar kemudian dibuat pohon baru, penanaman pohon-pohon baru yang ada di bagian pinggir. Di bawah di depan Villa Gading Harapan 5 di sini kolam penampungnya sudah lebih bersih ya, karena material-material yang ada dalam air itu sudah dikeluarkan, dan juga lumpurnya ditaruh ke bagian pinggir, bahkan sudah ada yang diangkut. Tadinya ada rumah di sisi bawah, namun saat ini benar-benar sudah hilang ya rumahnya. Tentu mendapatkan penggantian dari Pak Gubernur. Di area pasar sendiri sebenarnya kalau kita lihat ya, pasar Gabus yang ada di sini itu punya 2 gedung utama. Sedangkan area di pinggir jalan itu nampaknya adalah gedung-gedung ataupun bangunan-bangunan tambahan yang dipakai oleh para pedagang. Nah, mungkin bisa kita lihat nanti di historical Google ya, seperti apa sebenarnya gedung pasar ini. Lalu gedung tambahan ini apakah muncul begitu saja atau sudah ada ya sejak lama. Area-area terbuka hijau di sini cukup luas ya. Namun mengapa banjir besar sempat melanda kawasan ini? Mungkin walaupun air ditampung di tempat terbuka ya, area yang terbuka hijau lah pokoknya, kemudian lapangan luas, namun aliran air itu tersumbat menuju ke arah Kali CWL, karena itu adalah satu-satunya aliran air yang bisa meneruskan air yang ada di sini apabila airnya cukup banyak ke utara Jawa ya, ataupun utara Jakarta, Bekasi lebih tepatnya, sehingga permukaan air bisa turun, air tersebut ya tidak banjir ataupun tumpah di rumah-rumah warga.
Proses pembongkaran dan normalisasi kali sepak yang ada di sini dimulai sejak Jumat ya, di minggu sebelumnya, karena Jumat kemarin itu sudah 8 hari, 9 hari, 10 hari. Jadi kurang lebih 11 hari dengan saat ini ya, untuk area di sepanjang Jalan Gabus Raya kini sudah berubah total nampaknya, dikarenakan jalan ini menjadi jauh lebih lapang dibandingkan dengan sebelumnya. Area-area yang tadinya ada bangunan liar kini tidak tampak lagi, jadi pemandangan menjadi jauh lebih luas. Pekerjaan normalisasi bukan hanya berlangsung di Kali Sepak, juga ada di Kali Bekasi. Nanti kita akan lihat kembali perkembangannya, karena di sana terdapat 4 ekskavator apa 5, 2 yang melakukan pengerukan, 2 lagi berupa ponton yang ada di dalam kali itu juga melakukan pengerukan, 1 lagi mungkin mengerjakan perapian ataupun pengerukan juga di bagian pinggir kali. Dan ekskavator yang dipakai itu adalah jenis long arm karena jangkauannya yang cukup jauh. Dengan berada di pinggir sungai, dia bisa mengeruk lumpur yang ada di dalam sungai. Tampak di bagian bawah ada yang sudah rapi ya. Ini di sisi timur dari pintu gate Gading Harapan 5. Ada yang masih dalam pengerjaan. Contohnya yang ini masih banyak puing-puing dan ada 2 pepohonan di sana. Kawasan ini kalau rapi, ini akan mengangkat kawasan Gabus menjadi kawasan yang cukup tertata. Tertatanya kawasan bersih ya, lingkungan yang bersih, tentu masyarakatnya akan senang, nyaman ya melewatinya, dan tentunya aman. Ini tadi 1 ekskavator yang melakukan pengerukan. Nah, di bagian bawah ini kalinya masih menyempit. Kalau kita lihat lebar dari kali yang ada di depan Gading Harapan 5 mungkin sekitar 8-10 meter. Kalau bisa ini 8-10 meter ke arah sekolah, itu akan jauh lebih bagus. Dan dari dinding-dinding kali yang dapat kita lihat sebenarnya itu juga lebar ya sebelumnya. Baik, kita akan kembali ke arah pintu tol. Jadi di sini dapat kita lihat hujan mulai rintik-rintik ya. Tadi malam juga hujan, aliran air juga sudah cukup lancar. Area yang ada di sekitar jembatan, mungkin beberapa jembatan yang membuat aliran air agak menyempit sisi bawahnya, bisa direnovasi jembatannya, revitalisasi agar lebih lapang. Lalu untuk area-area yang masih menyempit kalinya akan segera dilakukan pengerukan oleh alat-alat berat yang sudah dikerahkan di sini. Dan tentunya ke arah sekolah ya, di sini benar-benar sudah sangat lebar, tinggal penataan. Kalau bisa dibuatkan trotoar, boleh dibuatkan trotoar, sehingga dari pintu tol untuk menuju ke jalan irigasi sendiri bisa berjalan kaki yang jaraknya hanya 1,2 km. 1 ekskavator long arm yang tadi kita lihat di sini, kemudian ada dari DSDA Jawa Barat. Semoga mereka diberikan kesehatan ya, serta para petugas, agar proses pekerjaan yang berlangsung normalisasi di Jalan Kali Sepak dapat terus lancar dan cepat ya, karena Pak Gubernur kali ini, Pak Deddy Mulyadi, Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing itu kerjanya memang satset yang kalau kita lihat, walaupun orang bilangnya pencitraan tapi hasilnya ada nih yang kalau kita lihat ya. Sebenarnya beliau juga sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti itu di Purwakarta. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.